Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullah. Walillahilhamd. Hari ini kita kembali berjumpa dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ta'lim pengajian subuh dan di Masjid Raya kita ini. Sekalipun kondisi subuh ini bahkan dari malam pada Aceh diguyur hujan yang sangat deras, tapi hujan ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk hadir sholat berjamaah di Masjid Raya ya, sebagaimana biasa kita lakukan. Baiklah pada jamaah sholat subuh yang mulia dan juga para pendengar radio Rahman dan dari di mana saja berada, kembali kita melanjutkan pelajaran yang lalu. Hari ini tema kita dalam kitab Al-Qawalat yaitu isyarat bab-ruhi wa zulmatul mu'addah. Setelah kita membaca naskah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isyarat bab-ruhi wa zulmatul mu'addah. Ayyuhal walad wal hazimata bin nafsi wal mauta bil bani li anna manzilata al qabr wa ahlul maqabir yadruna ilayka fi kulli lahzatin mata rasul iyyaka an tasila ilayhim bila zadin. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ta'ala anhu azil al-sadu qafsuduri wastimbalu dawati faqala binamsika min ayyima anta in kunta mu'tadil qulbi fahina tasma'u dinina lil terja'i bisawabik. Jadi pada hari ini temanya kita isyarat fatuh, yaitu bercahayanya ruh dan gelapnya materi. Bercahayanya roh, artinya roh kita itu perlu cahaya agar dia hidup. Dan bagaimana nanti kita segala material benda itu akan hilang, karena pada hakikatnya yang perlu kita perbaiki adalah ruh, batin kita, jiwa kita. Ini yang urgent yang kita lakukan, dan itu kebalikan daripada kenyataan yang kita hadapi pada hari ini. Bagaimana pelajaran-pelajaran sebelumnya, pada hari ini kita betapa sibuknya dalam memperbaiki kebendaan itu, maddah itu. Kita memperbaiki rambut kita, kita memperbaiki mata kita. Ini mohon maaf kalau para ibu-ibu, yaitu kadang ada budget khusus, ada ya budget anggaran khusus, satu bulan berapa kali masuk salon. Seperti juga mobil kita, satu bulan berapa kali masuk dorsmir atau masuk salon. Kita sibuk memperbaiki mata
material yang ada pada kita. Kita lupa memperbaiki jiwa, roh kita. Kebalikan daripada perintah Allah, dan itu nyata. Jangankan orang lain, maka kita sendiri demikian. Padahal sebenarnya pelajaran ini dalam lagu Indonesia Raya itu sudah ada. Kalau kita mau menelaah, berpikir, W.R. Supratman yang mengarang lagu Indonesia Raya, beliau menyampaikan kepada kita, bangunlah jiwanya, baru kemudian bangunlah badannya. Yang pertama kita bangunkan adalah jiwa kita, bukan raga. Raga itu material. Raga itu badan, jasad kita. Ini akan diganti oleh Allah. Bertahan di dalam kubur itu cuma 3 hari, 4 hari. Setelah itu meledak, berdung. Makanya kalau kita melihat di kuburan itu 4 hari atau 5 hari dia tuh runtuh, sehingga harus kita cari tanah yang lain. Kenapa? Jasad kita sudah meledak, hancur. Sementara roh ini akan kekal. Roh ini sebenarnya roh itu nggak mati dia. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali, itu adalah zat Tuhan. Ini ada beberapa lain yang kekal selain zat Tuhan. Nah, kalau ada pertanyaan, yang kekal itu bukan hanya Tuhan, bukan. Ada beberapa hal yang lain. Cuma dia berbeda dengan zat Tuhan itu. Kalau zat Tuhan sudah ada sebelum yang lain ada. Sementara yang lain diciptakan oleh Tuhan. Makanya ada setelah adanya Tuhan. Berbeda dalam tauhid. Jadi kematian itu hanya berpisah antara ruh dengan raga. Dicabut oleh malaikat Israel. Itu tugasnya malaikat Israel, mengeluarkan sifat hayat, memasukkan sifat al-maut, keluar masuk. Ini pekerjaannya malaikat Israel, tapi dia pakai alat itu, alat. Makanya waktu ditawarkan cerita, hai malaikat Israel, kamu punya tugas mematikan manusia. Dia minta maaf kepada Allah, tak sanggup saya ya Allah, tak sanggup. Ini mohon maaf, ini cerita ini saya langsung mendengar dari Abu Tahrum, Allahumma. Dari mana beliau ucap? Yang jelas pada hari itu kami kemarin mau jumpa dengan beliau pas beliau sedang mengajar di Masjid Ulegi. Kami di sana mendengar pengajian beliau. Mungkin sudah 10 tahun yang lalu, masih teringat, terekam. Kata beliau, kami tahu, tapi tafsir pada hari itu dia mengajar. Tafsir apa? Itu cerita surah beliau di saat Allah memanggil malaikat Israel, memberikan mandat SK kepada malaikat Israel. Di saat memberikan SK, Allah menjelaskan apa tugas isi SK tersebut. Jadi malaikat Israel minta maaf, tak sanggup saya Allah, tak sanggup. Tak apa, saya berikan alat kepada kamu. Berikan alat mesin, bahasa sekarang. Kamu mengeluarkan sifat hayat, memasukkan al-mautu, sifat mati. Karena mati dan hidup itu adalah khalqun min khalqillah, juga makhluk Allah. Allah ciptakan hayat, Allah
menciptakan al-maut. Makanya sifatnya Allah itu ihya, imatah, menghidupkan dan mematikan. Ini dalam kajian tauhid. Nah, itu berpisah. Kematian itu hanya sebentar, paling 3 jam lamanya mati atau 4 jam. Semenjak kita keluar roh, itu kita ditajis, dimandikan, dikafankan, misalkan dikuburkan sampai alam barzakh. Ada riwayat 7 langkah mengantar kita pulang ke rumah, langsung datang malaikat munkar dan nakir, dan roh itu dibawa lagi ke jasad kita. Ini jasadnya berganti dia. Makanya dalam ayat Allah, kullama nabidat juluduhum baddalnahum juludan ghairah liyazuqul azab. Ini berbicara tentang material. Manakala terkelupaslah kulit mereka itu karena panasnya api neraka, maka kami ganti kulit mereka itu dengan kulit yang lain, diganti oleh Allah. Kenapa diganti? Liyazuqul azab. Liyazuqul azab kalau bahasa Aceh ngajak. Nah, mengajak supaya dia merasakan azab. Dan kita ini cuma kita paling 1,5 panjang. Panjang ini kan jasad kita itu dia memang enggak. Kita diberikan, diciptakan sebesar jasad Nabi Adam, sebesar jasad Nabi Adam kita. Kalau sebesar ini menatap rakaat ini, menatap rakaat. Kalau kita sebesar ini dan dia dekat aja bukan dengan api neraka, asapnya saya tahu lah, habis. Jadi nggak terasa azabnya. Kalau kata ada anak mau kabur, tidak terasa azabnya. Allah kalau dia menjana nggak lagi kasih sayang dengan rahim, Ar-Rahmanu dunya wal akhirah. Ini dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu ad-dunya wal akhirah. Rahman dunia dan akhirat. Tapi kalau rahim akhirat kau, rahim Allah. Dia yang mana nanti? Nah, kamu ibadah surga, enggak ibadah neraka. Sudah tegas. Allah di dunia tegas sama di dunia. Dalam di dunia kalian mau agama apa? Mau taat kepada atau maksud kepada Tuhan? Tetap Allah berikan rahmat, berikan rezeki. Sekalipun dia itu kafir Amerika, oh ya, Amerika, Yahudi, Trump lagi ya, Trump, tetap diberikan rezeki juga di dunia. Mau salah, tak salah, karena rahman. Ziyadatul harfi itu ziyadatul makna. Banyak huruf rahman 5 huruf, rahim 4 huruf. Ziyadah huruf menunjuki pada ziyadah makna. Maka kasih sayang Allah di dunia berlimpah kepada mukmin dan kepada kafir. Kasih sayang di akhirat ya sudah dikasih. Jadi makanya kita sebesar Nabi Adam nanti. Berapa besarnya Nabi Adam? 30 meter tinggi Nabi Adam. Lebih kurang 30 meter, 60 hasta. 30 meter. Kalau orang 30 meter. Berapa besar badan? Sampai 5 meter. Itulah kira-kira. Jadi kalau nanti terkena api neraka, terkelupas pun darah dia terkelupas, hancur. Baddalnahum juludan ghairah. Kami ganti kulit mereka itu dengan kulit lain. Nauzubillah. Makanya
raga ini, jasad ini, mata ini, material ini sudah kita sampaikan beberapa pertemuan yang lalu. Jangan terlalu sibuk kita, jangan terlalu terlena kita, sehingga kita lupa pada esensi kemanusiaan kita, tupoksi kita. Apa yang perlu kita perbaiki adalah ruh, jiwa kita. Isyaratul ruh, bagaimana ruh kita bercahaya. Apalagi amal ibadah kita itu tolok ukurnya dilihat oleh Allah, bukan lain dari kita, batin kita. Sudah pernah kita sampaikan, al-a'malu zahiratu la takunu salihatan maqbulatan illa biwasitati a'malil qalbi. Amal yang zahir, mana amal yang zahir? Salat kita dari dosa kita salat, haji kita, umrah kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, i'tikaf kita, semuanya amal ibadah itu tidak dicatat sebagai amal saleh, tidak dicatat sebagai amal yang saleh kecuali biwasitati a'malil qalbi, kecuali dengan perantaraan amal hati kita bagaimana. Makanya nanti dalam konsep tasawuf itu ada al-qalbu, ar-ruhu, an-nafsu. Ada beberapa lagi, 2 atau 5. Yaitu maknanya kadang-kadang berbeda, tapi kadang-kadang sama. Al-aqlu, akal. Satu lagi. Ini mana? Akal, roh, nafsu, hati, al-qalbu lah bahasa kita. Ada satu lagi kita lupa. Apakah dia satu atau berbeda-beda? Ini perlu kajian kan? Kajian. Ini dalam betul-betul. Makanya kan kemarin kita sampaikan, siapa diri kita sebenarnya? Yang kita mau, ini tangan kita, mata kita, kepala kita, rambut kita, kaki kita, hati kita. Kitanya yang mana? Kitanya yang mana? Sehingga kalau kita tidak mengenal kita tidak mengenal kita, lalu bagaimana kita mengenal yang lainnya? Kalau kita belum mengenal kita, karena yang paling dekat dengan kita adalah kita dan Allah. Lalu kita tidak mengenal siapa diri kita. Tentu Allah tidak kita kenal, istri kita tidak kita kenal, anak kita tidak kita kenal, orang lain lebih-lebih kita tidak kenal. Makanya nanti kita sering salah, dan sungguh-sungguh sangat salah. Kita banyak menyalahkan orang lain, sementara kita lupa pada kesalahan kita sendiri. Habis yang salah, seperti kita orang yang salah, si pulang salah, si pulang salah, si pulang salah. Kita kapan salah? Apakah kita sudah benar? Ini konsekuensi orang yang belum mengenal siapa kita. Dalam tauhid itu man arifa nafsah faqad arifa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Ini syarat dan masyruh. Ya lazim mansub. Ada satu ketetapan, keterikatan. Orang yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau dia tidak mengenal dirinya, maka dia tidak mengenal Tuhannya. Tambah lagi, kalau dia belum mengenal Tuhannya, lalu siapa dia? Ini. Makanya tema kita pada hari ini bercahaya Allah dan gelapnya material. Jadi ini harus kita